Hai, selamat malam. Saya Zafran sebagai customer service Surabaya Gubeng. Kali ini kita bincang-bincang dengan komunitas ya, komunitas sahabat kereta. Apa sih sahabat kereta itu? Nah, kali ini kita ada pematih dari mungkin siapa ini Kak? Kak Ian ya? Ya monggo Kak Ian, dipersilakan. Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya sudah diundang ke rumah Zafran ya. Rumahnya yang cukup megah ini. Ya, oke. Oke, jadi kita akan bahas sahabat kereta. Jadi sahabat kereta itu sebenarnya saya yang hanya mengomandoi ya. Wih, Ya, komando. kan kalau Bu Risma katanya yang jenderal di Surabaya itu saya ya. Oke. Ya, kalau di sahabat kereta yang jenderal itu saya. Ya, perkenalkan sama saya Yana Diansa ya. Biasa domisili Surabaya lah ya. Terus sahabat kereta itu adalah komunitas relvan ya atau pecinta kereta. Oh. Jadi komunitas yang rata-rata orang-orang yang bisa sering naik kereta, yang suka foto kereta, jalan-jalan naik kereta, dan biasanya hanya suka nonton kereta juga ada. Oh. Jadi makanya mereka membawa dan menjadi pecinta kereta itu kita sebutnya relvan sahabat kereta. Gitu. Sudah berapa lama nih Kak Yan? Nah, kebetulan kita sudah alhamdulillah 4 tahun ya. 4 tahun. 4 menuju 4 tahun. Oke. Karena tanggal 19 besok kita ulang tahun ya. Oh, gitu. Nanti teman-teman rumah Zafran ini kita undang ke sana ya. Oke. Apa oke, lanjut aja ya. Iya. Jadi 4 tahun per tanggal 19 Juli nanti. Oh. Jadi tahun 2016 berarti ya. Sejarah berdirinya sahabat kereta itu gimana sih? Kok sampai munculnya nama sahabat kereta? Dari awalnya gimana? Itu gimana sih? Oke. Jadi kita ini belak-belakan ya, no offense ya. Oke. No offense. Ini khusus di sini nih. Oke. Jadi dulu itu waktu itu tahun sekitar 2016 biasanya kan ada mutasi-mutasi humas ya. Betul. Nah, pada saat itu dari humas yang lama ke humas baru, nah humas baru itu yang tahun 2016 Pak Suprapto, Oke. itu ternyata sangat apa ya, kayak respeknya ke Rafael itu sangat tinggi. Nah, terus dia itu ini ya undang kita, dia ini nanya-nanya tahun 2016 tuh komunitasnya apa aja di Surabaya gitu. Oh. Ya saya sebutkan yang lama-lama lah ya. Oke. Cuman mereka tidak aktif, tidak ada kegiatan. Nah, terus karena aku tipikal orangnya nggak bisa diem ya, Oke. seret kayak lo harus ada aja kegiatan di per minggu. Waktu itu kan memang kalau dulu aku jadwal Sabtu Minggu aku harus ada kegiatan. Oke. Jadi Senin sampai Jumat itu khusus cari cuan ya kan, cuan time, dan Sabtu Minggu untuk bikin kegiatan. Akhirnya Pak Prapto, aku punya ide untuk bilang ke Pak Prapto, Pak, saya tuh ingin bikin kegiatan bakti sosial, ngajak anak yatim naik kereta. Nah, cuman saya masalahnya ada duitnya nggak ada nih Pak. Bisa nggak ya KAI bisa dari CSR? Nah, bisa aja coba bikin proposal, gitu kan. Akhirnya karena kita harus ada yang memayungi komunitas kan, di situ belum ada. Jadi aku boleh lah Pak kita bikin komunitas. Bukan komunitas sih, dia bikin hal yang memayungi gitu. Asalnya bukan bikin komunitas ya kan. Terus akhirnya udah bikin namanya dulu SKAI. Ya, Sahabat Kereta Api Indonesia. Ya kan. Akhirnya bikinlah, singkat cerita semua acara acara itu sudah jalan. Jalannya tanggal 19 Juli. Kemudian dulu puasaan. Oh iya, masih puasa ya 2016 itu ya. 2016 itu puasaan. Nah, 19 Juli kita bikin acara. Nah, itu ada kita bikin untuk sebagai tanggal lahirnya. Jadi dari acara itu terbentuklah komunitas SKI dulu namanya. Gitu. Terus kenapa kok bisa jadi sahabat kereta sekarang? Jadi ya biar ada untuk membedakan identitas saja. Jadi kalau sahabat kereta api Indonesia kan terkesannya komunitas yang dibuat dan didirikan oleh perusahaan, ya kan? Nah, kita kan ingin tetap independen, ya toh. Terus juga mandiri. Yang pasti kita juga harus pikirannya bebas tapi sesuai rule ya, bebas terbatas ya kan. Akhirnya kita bikin seluruh website, seluruh identitas jadi sahabat kereta. Rapi berarti ya. Alhamdulillah. Mungkin webnya apa itu Kak? Oh iya, web kita www.sahabatkereta.or.id. Oke. Misalnya sing awakmu gak krungu nang kene, ini di garis bawah ini ada. Ya. Di bawah ini ada yang kok tak tulis. Ada nih bilang kegiatan
bilang kegiatan Sabtu Minggu kegiatan selama ini Hmm. mau berjalan 4 tahun ini kegiatan apa aja sih? Kalau kita itu bikin kegiatan harus memenuhi beberapa aspek ya. Apa itu? Ya aspeknya nggak harus terpenuhi sih, yang pasti harus mencakup salah satu itu. Pertama Oke. adventure, kedua itu sosial, ya Oke. dong. Yang ketiga itu berhubungan dengan ini teamwork, Oke. kerjasama. Terus yang satu lagi harus ada hubungannya dengan edukasi. Hmm. Jadi keempatnya itu harus mencakupi dari salah satu, boleh semuanya bisa mengikuti kegiatan itu. Jadi kegiatannya kita temanya ganti-ganti. Jadi ada kunjungan gitu kan, terus ada catering, kumpul-kumpul di stasiun kecil, ataupun stasiun yang belum kita pingin hunting tapi gimana cara bisa hunting secara legal gitu kan. Terus ada lagi yang misalkan kita bikin edu train di atas kereta dengan anak-anak sekolah ya kan. Nggak Terus pernah tahu itu mas saya mas. terus ada lagi yang kayak misalkan kegiatan minta sumbangan kayak gempa Lombok ya, terus kayak macam-macam. Jadi kegiatannya banyak ya. Ya banyak sekali. Kegiatan yang tidak terlupakan, mungkin kegiatan paling besar atau gimana Kalau pertanyaan itu kita bukan sombong ya. Alhamdulillah semua kegiatan yang kita kerjakan dan kita lalui itu semuanya besar. Dan mesti antusiasnya melebihi dari kuota yang ditentukan sama panitia. Karena aku bikin kalau setiap ada kegiatan PIC dan panitia harus ganti-ganti dari pengurus dan anggota. Gitu. Nah dan semuanya rata-rata melampaui batas ya. Nah, jadi semuanya paling tidak bisa terlupakan semuanya. Di atas ekspektasi ya. Ekspektasi. Jadi mesti 100 yang datang 250. Gitu. Ya dan yang paling nggak bisa aku lupakan adalah rata-rata kegiatan semua yang kita katakan kanan kiri biasanya itu ya, yang kita kasih oleh sahabat kereta itu alhamdulillah selalu berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur. Jadi makanya kalau tanya yang paling apa, rasa semua. Wah iya. Coba kepo-kepo di Instagram lah ya. Oke, apa Instagramnya? Instagramnya sahabat_kereta. Sahabat_kereta. Seperti Ya, biasa. oke. Nanti ada di tulisannya ini, ada di bawah ini ya. Ya. Karena setiap kegiatan kita selain untuk mencari pahala ya, tujuannya kita belajar. Jadi nggak ada tendensi untuk kita harus paling bisa nih, enggak. Harus belajar. Biasanya kalau sesuai dengan belajar itu biasanya akan bagus dan maksimal. Beda lagi dengan kalau targetan kita harus menyanyi kan aja. Namanya komunitas ya. ya. Karena kan komunitas tidak orientasi target. Oke. Iya. Pasti kegiatan banyak. Apa itu namanya? Otomatis skillnya bertambah. Betul. Pasti ada suka duka. Ya. Apa sih suka dukanya kereta, sahabat kereta? Kalau sukanya alhamdulillah kita perlu diketahui ya, kita pengurusnya banyak ya. Ya karena yang bikin suka itu karena pengurusnya banyak. Jadi untuk biasanya kalau pengurus banyak kan tidak efisien dan banyak pendapat-pendapatnya. Betul. Tapi alhamdulillah kalau di kita banyak kepala, banyak pendapat, terus juga banyak rezeki, terus juga banyak ide-ide baru yang muncul. Silakan 4 berarti betul. ya. itu harus yang bikin suka gitu. Terus lagi juga segala kegiatan kita itu dan segala macam apapun itu terlaksana sesuai dengan prosedur pelan-pelan, ada SOP-nya. Dan itu mesti kita kalau berhasil kita bikin suka semuanya. Nah kalau dukanya kita heran kenapa kanan kiri ini iri. Waduh, siapa itu? Nggak tahu kamu sebut. Ya intinya adalah kita nggak pernah seperti tadi bilang, kita nggak pernah ada tendensi untuk kita paling bagus nih di Daup. Kita nggak pernah sama sekali. Kita juga heran kenapa komunitas di Daup 2 dan Sepur ya itu juga melaksanakan kita kerjasama studi banding gitu. Mereka kayak minta ke kita untuk apa sih komunitas sahabat kita itu apa aja. Studi banding yang apapun yang bisa dia terapkan di komunitas dan Sepur itu. Nah dukanya ya tadi itu yang orang bikin kesal ya. Kanan kiri ini saya nggak tahu. Berarti semakin pohon tinggi ke atas goyangannya mungkin lebih banyak. Itu paling cocok. Paling cocok sih. Dan kalau misalkan dukanya lain ya mungkin di pandemi ini yang paling kerasa ya. Kita kegiatannya jadi berkurang dan itu sangat duka sekali. Sangat duka. Apalagi ya yang bisa dikepoin, mungkin gimana sih cara daftar, cara masuk untuk gabung ke sahabat kereta gitu. Jadi kita kalau buat teman-teman
pemasaran dan lain-lain yang menyaksikan ini ya. Bentar. Pertanyaan lebih awal ini dulu deh. Gimana? Apa sih yang membedakan? Tapi kan teringat sih, sorry ya ini ya, sorry ya. Rollback dikit berarti. Rollback dikit. Tadi ada yang daun 2, edan 10 dan lain-lain. Apa sih yang membedakan sahabat kereta, komunitas sahabat kereta dengan sahabat kereta atau komunitas yang lain yang suka sama kereta? Oke. Gitu. Jadi yang paling membedakan adalah konsep di dalamnya. Konsep di dalamnya pertama adalah sahabat kereta dibuat bukan untuk menyanyi atau apapun, tempat untuk belajar. Oke. Nah, tempat untuk belajar berarti kan inovasinya harus tidak terbatas ya. Betul. Dan kita harus lebih istilahnya lebih canggih ya. Aku menerapkan gitu karena aku dulu pernah belajar tapi belum selesai kuliahnya ya. Nggak apa-apa, Ya, masalah. jadi di teknik informatika aku pengen gimana caranya semua itu terlaksana secara sistematis oleh sistem komputer. Jadi termasuk cara surat menyurat. Wah, sampai administrasi itu ya? Surat administrasi terus dengan cara pendaftaran ataupun pembuatan ID card. Terus pendaftaran event yang berbayar. Kita semuanya menggunakan web dan payment gateway. Jadi nggak zaman itu COD terus pengurusku tak suruh ngambil itu baru nggak zaman. Buang-buang waktu. Kayak sistem ya. Ya benar. Kan kalau KI itu kan punya KIP ya. Betul. Ya kalau kita juga punya payment gateway, bisa di website, bisa transaksi apapun. Nah, jadi makanya buat untuk belajar itu kita harus belajar hal-hal baru yang belum diterapkan di komunitas manapun. Ya, untuk saat itu dan dulu kita segalanya pokoknya harus serba online. Jadi kalau misalkan sekarang nih sahabat kita bikin acara online apa, mungkin teman-teman nggak akan kelabakan gitu. Nah, itu yang membuat beda adalah kita semuanya harus canggih lah ya zaman sekarang ya, harus berorientasi teknologi. Itu yang lebih keren ya. Betul. Terus jadi kita mulai sistem administrasi surat online. Terus habis itu untuk pendaftaran juga online. Terus habis itu untuk segala macam ini ya informasinya juga kita buat secara online. Satu pintu. Terus salah satu websitenya ada punya helpdesk. Helpdesk kalian bingung mau tanya tentang sahabat kereta, bingung. DM itu enggak? Ya DM kita layani ya. Cuman yang pasti yang paling di website ada live chat. 24 jam per 7 hari. Bisa diakses. Ya. Luar biasa. Jadi kalau misalkan tadi pengen daftarnya di mana, daftarnya itu online. www.sahabatkereta.org.id/daftar-member. Gitu. Kalau bingung buka aja di sahabatkereta.org.id, semua pasti ada di situ. Nanti langsung tinggal diarahkan semua, aja. Nanti itu ada daftar di mana, terus mau belanja online di toko store, Sahabat Kereta Store, beli polo bisa. Terus mau donasi silakan. Karena kita nggak ada uang kas. Ya, jadi kita nggak menarik uang kas ke anggota. Gitu. Jadi semuanya biar mandiri dan harus bisa memenuhi kehidupan komunitas itu sendiri. Bukan dari uang kas kan. Keren ya. Harus. Banyak ya dari pemasukan cuan. Itu back office ya. biar pengurusnya aja yang Betul. Anggotanya berapa sih? Nah, ini yang kita anggotanya ini kita untuk 4 tahun ini masih yang terhitung di database ya, 472. Per 4 tahun yang di database kita. Nah, jadi kita nomor urut untuk anggotanya itu sesuai nomor urut mereka daftar. Dan itu di-generate otomatis dari sistem. Dan yang tercatat 470-an itu. Berarti kalau aku daftar berarti 470-an sekian. Lanjutnya itu. Paling banyak ini kelihatannya anggotanya ya? Enggak, malah menurutku paling sedikit. Seharusnya targetku itu biasanya kalau 1 tahun itu per 1 tahun untuk umur komunitas seharusnya bisa 100-200 lah. Jadi kalau misalnya kelipatan 800 atau di atas 500 lah harusnya. Seharusnya ya. Ya cuman mungkin karena ada something ya. Mungkin ada pandemi ini. Ya betul. Karena ya tau lah zaman sekarang ya untuk orang bergabung dengan hal yang baru itu nggak dulu gitu ya. Kalau dulu tuh mesti orang pengen tahu cari informasinya ya kan, tanya-tanya ke kontak. Kalau sekarang enggak kepo, udah ada yang langsung dinilai, ini nggak bagus nih, nggak ikut aja gitu. Mungkin ada kendala-kendala lain. Gitu. Ataupun juga ingin gabung tapi karena temennya ada masalah sosial. Jangan gabung lah. Itu kan mempengaruhi. Betul. Sebagus apapun brandingnya belum tentu penerimaan orang lain juga bagus kan.
ya itulah. Kalau sahabat kereta seperti itu ya. Ini berarti komunitas ini resmi ya, ada webnya gitu. Ya kalau tapi secara legalitas kita belum urus. Oh gitu. Cuman yang pasti kita sudah dapat domain.org.id. Oh. Jadi setidaknya kalau di Pandi itu kan ada kayak registrar untuk pendaftaran siapa pengurusnya, terus ada intinya adalah mengetahui tentang SK organisasinya apa gitu. Oh gitu, belajar berorganisasi ya. Betul, karena memang kita diorientasikan untuk belajar ya, dan untuk mencari kayak harus paling gini harus enggak, harus belajar seperti itu. Cuman yang kendalanya gitu, dengan adanya teknologi itu biasanya pengurus itu jadi menggampangkan. Oh. Jadi ada plus dan minus. Cuman setidaknya ada hal administrasi yang terpengaruh bisa aku pantau langsung. Oh. Ya. Kamu kirim surat misalnya ke sahabat kereta, yang terima siapa, diterima tanggal berapa, posisi suratnya sudah di mana, bisa dicek. Wow. Iya. Administrasinya betul. Bintang 5 ini ya. Insyaallah. Sempurna. Jangan lah. Bintang 2 aja. Masih belajar. Oke, jadi kalau mau daftar di sahabat kereta di sahabatkereta.org.id nanti diarahkan lebih mudahnya seperti itu. Kemudian di sini organisasi ini edukasi ya. Jadi mengubah orang yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi, ya, intinya seperti itu. Seperti di undang-undang lah ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Wow, iya ya. Bener. Ada. Iya, nah kan kita kan harus mirip dengan organisasi masyarakat ormas gitu kan harus ada manfaatnya keluar. Betul. Jadi jangan di dalam aja. Jadi harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau zaman perlu ketahui nih ya, bukan aku meng-underestimatekan para relevan atau seperti apa. Jadi relevan itu kan biasanya mainnya di sekitar rel ya. Betul. Dan tidak tahu dengan kondisi luar yang lain. Betul. Misalkan di mall, betul. Ya, atau tempat-tempat yang lain. Di mana di situ seharusnya lebih banyak interaksi sosial. Ya, sosial juga ada, teknologi juga ada kan, Mas. Betul. Nah, karena relevan ini banyak biasa di rel dan taunya cuman monoton tentang kereta dan itu aja. Jadi mereka untuk dunia lain itu tidak tersentuh. Nah, pikirku harus aku bisa combine antara dunia lain yang luar yang online, yang ini dengan dunia yang relevan ini. Sangat berintegrasi. Harus seperti itu. Oh gitu. Jadi dari banyak kegiatan, plus minus, suka duka ya. Ya, betul. Belajar berorganisasi, beradministrasi dengan baik. Mungkin itu aja. Mungkin ada lagi nggak sekiranya langkah ke depan sahabat kereta ini mau dibawa kemana kah, mau langkahnya kemana kah? Kalau dibawa kemana sih ya mengalir aja ya, karena kan kita kan komunitas ya, pasti kita harus tetap bikin improvisasi, inovasi dan segala macam itu. Cuman kalau dibawa kemana ya pastinya yang bagus-bagus aja. Oh gitu. Karena kita nggak tahu apalagi kondisinya pandemi gini ya. Kita juga nggak bisa memaksakan orang berkomunitas harus ikut aktif terus seperti apa gitu kan, ada mungkin harus bisa memaklumi sedikit lah kalau keadaan seperti ini. Yang pasti kedepannya kita pengennya semakin bagus dan semakin baik. Gitu. Ini adalah Kak Yan ini adalah pemati kita, ini adalah pelopor atau lebih generalnya di sahabat kereta. Betul. Mungkin kalau kalian ingin daftar di sahabat kereta lebih sering-sering nanti melihat wajahnya Kak Yan. Siapa sih Kak Yan gitu. Betul. Ya. Berarti kuat super power. Karena gede aku kan. Daripada penontonnya aku mending jawab dulu lah ya. Betul. Tetap saya Zafran. Meskipun video ini dibuat tengah malam atau gimana, tetap melakukan protokol kesehatan. Jadi kita juga berdampingan ya, tapi ada sekatnya. Dimanapun di stasiun pun semua stasiun ada sekatnya untuk ruang tunggu. Tetap melakukan protokol kesehatan angelir ya. Belum terbiasa. Itu kepelintir Mas. Ada kesan untuk mungkin untuk member yang baru, untuk saya pribadi, untuk kereta api. Ya, mungkin kalau pesan dan kesan ya Bang. Iya. Kalau untuk teman-teman pastinya kalau memang niatnya untuk mencari teman atau mencari ilmu baru di komunitas, gak usah pilih-pilih. Oke. Ya, karena
setiap orang yang satu kita kenal itu kita nggak tahu kedepannya dia bisa memberikan hal yang luar biasa apa kan bisa, Betul, ya betul. kan. Jadi selalu berekspektasilah baik kalau kalian mau join ke suatu lingkup yang baru. Nah itu kalau untuk kereta api pastinya kita pengennya kereta api ini ya bisa semakin kayak Pak, kita nggak harus mengharuskan seperti Pak Jonan sih. Oke. Nah, yang pasti untuk masalah harganya yang juga kompetitif harusnya ya kan, terus juga pelayannya sudah baik dan semoga bisa lebih baik lagi. Oke. Terus habis itu untuk masalah ini ya di pandemi ini ya harus tetap bisa mengolah penumpang dan mengolah keuangan ya. Jangan sampai rugi lah Pak. Dan untuk rumah Zaman sendiri mungkin ya semakin inilah ya ada hal-hal baru yang beda dengan vlog-vlog yang lain. Oh, Ya. gitu. Mungkin rumah Zafran itu jual properti deh. Nah, iya. Bukan dia ada rumah tapi Zafran itu jual tapi nggak properti, apa-apa, ya. tapi nggak apa-apa. Kan ini kan di rumah Zafran yang gede. Oke, amin, amin. Kan ini kan tempatmu, tempat berkreasi ya Oke. kan. Jadi rumah Zafran jual properti juga boleh. Sapi, kambing. Tapi jangan jual diri ya. Jangan yang dia jangan aja jadi Maria ya selesai. Ya. Oke. Mungkin itu aja. Untuk kedepannya ada video-video lagi, mungkin kolaborasi lagi dengan sahabat kereta, mungkin sahabat-sahabat yang lain. Sahabat lain juga. Gawe kio panas rek tak akoni. Jamarin dong wes ya. Nang mari dan gue. Wis lumayan mau setengah jam ya. Sumpah. Enggak lah. Mungkin itu aja dari saya Zafran dan sebelah saya Kak Ian Ya. yang Ardiansa. See you next ya. Bye. 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 Aku belum